seorang kaisar berpesan, "Jika aku mati, kau harus jadi petarung hebat, lanjutkan hidupmu, bantai mereka semua, dan antar ke dasar neraka." 16 tahun setelah terjadinya di ending film sebelumnya, Lucius kini sudah tumbuh dewasa di kerajaan Numidia dan memiliki nama samaran Hanno. Ia juga memiliki seorang istri bernama Erishat. Saat Erishat menjemur pakaian, tiba-tiba terompet berbunyi yang menandakan bahwa ada musuh yang datang. Keduanya pun segera mengenakan pakaian perang dan bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di benteng Numidia yang dipimpin oleh Kaisar Jugurtha. Erishat. We will prevail. We invoke you by your great names to come to our aid. Sementara itu musuh yang akan mereka hadapi ternyata dari prajurit Roma yang dipimpin oleh Jenderal Ekesius alias suami baru dari Lucilla. Dan ketika kapal-kapal Romawi itu mulai mendekat, terjadilah pertempuran yang sangat epik. Furl sail, strike water! Rise up and your head out! Di dalam pertempuran itu, Ekesius dan prajuritnya berhasil masuk ke benteng, sehingga terjadilah pertarungan jarak dekat. Di situ, Hanno dan Erishat bertarung dengan sangat baik. Akan tetapi, Ekesius melihat Erishat menembakkan anak panahnya ke anak buahnya. Alhasil, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erishat menggunakan panah. Melihat istrinya terbunuh, Hanno pun syok. Dan karena tidak fokus, Hanno pun lengah sehingga mendapatkan pukulan sampai jatuh ke lautan. Dalam posisi seperti ini, Hanno lalu mendapati dirinya berada di antara hidup dan mati, di mana ia menyaksikan Erishat bergabung dengan tukang perahu ke alam baka. Sementara ia ditarik kembali ke kehidupan nyata. Lalu mendapati sang istri sudah tidak bernyawa. Tak sampai di situ, dia juga melihat bahwa Romawi telah memenangkan peperangan. Hanno, Jugurtha, prajurit, dan warga Numidia yang masih selamat kemudian ditangkap. Sedangkan Ekesius melakukan penghormatan kepada prajurit yang gugur dengan cara membakar semua mayatnya. Setelah Numidia diambil alih, Hanno, Jugurtha, dan prajurit lainnya kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak. Di dalam perjalanan menuju ke Roma menggunakan kapal, Hanno mendapati kalau tangan Jugurtha terluka parah. Selain itu, Jugurtha juga sudah pasrah karena ia tahu bahwa saat mereka tiba di Roma, mereka tidak akan dijadikan budak, melainkan sebagai petarung gladiator. He's sailing us to something I cannot endure. Singkat cerita, Ekesius kemudian tiba di Roma, tepatnya di Ostia. Di sana Ekesius diberi hadiah oleh Kaisar Geta dan Kerekela. Namun bukannya senang, Geta malah memberitahu Ekesius bahwa mereka masih belum puas dan meminta Ekesius untuk menaklukkan Persia dan India. Tentu saja Ekesius keberatan, karena dirinya baru saja menyelesaikan perang dan ingin beristirahat. Of the Roman people.
Sementara itu, Hanno, Jagurta, dan prajurit lainnya kemudian tiba di Roma. Mereka lalu dibeli oleh kepala arena gladiator di Antium bernama Macrinus, yang perannya sama seperti Proximus di film sebelumnya. Namun, Macrinus sedikit berbeda karena ia memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang, bahkan sekelas kaisar. Sebelum menjadikan mereka seorang gladiator, Macrinus sengaja memasukkan Hanno, Jugurtha, dan lainnya ke dalam arena, di mana mereka harus melawan kawanan babun-babun liar. The barbarian, Numidians! Di dalam pertarungan itu, Jugurtha memilih mati di arena dan biarkan seekor babun mencabik lehernya. Sedangkan Hanno dengan sekuat tenaga melawan satu babun dengan cara menggigit lengannya. Hal ini pun membuat Macrinus tertarik dengan Hanno. Ditambah lagi, Hanno berhasil membunuh satu babun dengan sangat mudah. Setelah pertarungan di arena selesai, Hanno dan prajurit tersisa kemudian dikumpulkan. Di situ Macrinus masih penasaran dengan Hanno, sehingga ia mengujinya dengan meminta Hanno melawan pelatih gladiator bernama Vigo pakai tangan kosong. Dan ternyata terbukti bahwa Hanno ini memiliki kemampuan bertarung yang hebat, di mana ia mampu mengalahkan Vigo dengan sangat mudah. Setelah melihat kehebatan Hanno, Macrinus mengundang Hanno ke kantornya. Di sana Macrinus melihat kalau kemampuan Hanno berasal dari amarahnya. Lantas, Macrinus pun bertanya, siapa yang membuat Hanno sampai semarah ini? Hanno pun menjawab kalau dirinya ingin membunuh Jenderal Ekesius yang telah menyebabkan istrinya terbunuh. Mengetahui hal itu, Macrinus pun membuat tawaran, di mana Hanno harus melayani Macrinus sebagai petarung gladiatornya. Dan jika Hanno menjalankannya dengan sangat baik, maka Macrinus akan membawakan Ekesius ke hadapan Hanno. Di sisi lain, Ekesius dan istrinya Lucilla terlihat sedang mengobrol tentang kelakuan kedua kaisar yang semakin kesini semakin arogan. Dari sinilah keduanya berencana membuat kudeta, di mana Ekesius akan mengirimkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar saat waktunya sudah tiba. Di hari berikutnya, Macrinus membawa Hanno ke kota dengan niatan memperkenalkan Hanno kepada kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah Senator Triage. Di dalam pesta itu, Macrinus dan Triag mempertarungkan Hanno dan jagoan gladiator bertahan bernama Vijek. And senators, for your entertainment, namun sebelum dimulai, Kaisar Kerekela dengan sengaja meminta kedua gladiator untuk bertarung sampai mati menggunakan pedang. Dan dengan gerakan kesana kemari, Hanno akhirnya berhasil membunuh Vijek. Melihat kehebatan Hanno, Geta pun mendekati Hanno dan memintanya untuk bertarung di Kolosium. Tetapi Hanno hanya menjawab dengan puisi yang berkata, "Gerbang neraka terbuka siang dan malam, lancarkan jalannya dan mudahkan jalannya." Namun untuk kembali dan melihat langit yang ceria, disinilah tugas dan kerja keras terletak. Setelah melafalkan puisi itu, Macrinus langsung membawa Hanno pergi. I only wish. We are amused. Di malam harinya, Putri Lucilla melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Ekesius dan para senat yang berpihak untuk melengsarkan kaisar. Di sana para senat, termasuk Triag, setuju tentang rencana ini dan meminta Lucilla untuk menjadi ratu jika kudeta mereka berhasil. Thank you. Keesokan harinya, Hanno dan prajurit tersisa dibawa ke Koloseum. Dan hari ini juga menjadi hari pertama kalinya Hanno bertarung di dalam Koloseum yang disaksikan oleh kaisar serta rakyat Roma. line up! Line up! Singkat cerita, Hanno dan para gladiator lainnya kemudian dimasukkan ke dalam arena, di mana mereka akan bertarung melawan Glesio, sang gladiator penunggang badak.
Ketika pertandingan dimulai, Hanno meminta yang lain untuk terus menghindar. Namun di tengah itu, salah satu gladiator tidak sabaran sehingga ia pun diseruduk oleh badak sampai tewas. Setelah itu, Hanno tiba-tiba mengambil tanah di arena dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh mendiang Jenderal Maximus. Hal ini menyebabkan Lucilla memperhatikan dan langsung mengenali Hanno. Ketika badak itu hendak menyeruduk Hanno, Hanno melemparkan tanah ke udara sehingga si badak hilang arah dan menabrak tembok. Alhasil Glacio pun turun tangan untuk melawan Hanno. Di dalam pertarungan itu, Glacio berhasil mengalahkan Hanno. Untungnya Kaisar Geta memberi Hanno ampunan, sehingga Glacio tidak bisa membunuh Hanno. Namun bukannya menerima ampunan itu, Hanno malah menantang dan meminta Glacio melanjutkan pertarungannya. Sampai akhirnya, Hanno menemukan titik lemah dan berhasil membunuh Glacio. Di saat itu juga, Caracalla dan Geta menyebutkan puisi yang dilafalkan oleh Hanno. Lucilla yang mendengar puisi itu pun langsung syok. Ia kemudian segera pergi ke kamar Lucius dan melihat puisi itu tertulis di dinding-dinding kamar Lucius. Gates of hell open. Alhasil, Lucilla pun menyadari bahwa Hanno adalah Lucius, putranya yang telah lama menghilang. Run through the arena. Sementara itu, Lucius yang terluka setelah mengalahkan Glacio diobati oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya seorang gladiator. As for the pain, you should breathe in. Tak lama kemudian, Lucilla memanggil Macrinus untuk mempertanyakan tentang asal-usul Hanno. Hal ini pun membuat Macrinus bertanya-tanya, mengapa putri sekelas Lucilla peduli dengan budak gladiator seperti Hanno? Dan dari situlah, Macrinus mulai menduga bahwa Hanno keturunan bangsawan dari Roma. Di malam harinya, Senator Gracchus membawa Lucilla untuk bertemu dengan Hanno agar ia dapat memberitahu Hanno tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Lucilla mengatakan kalau Hanno adalah putranya Lucius dan juga hasil hubungan gelap dengan Maximus. Itulah kenapa Hanno sangat tangguh dan cerdas dalam sebuah pertarungan karena memiliki darah Maximus. Enjoy the pleasures of the Colosseum. Namun, Hanno malah marah dan menyalahkan Lucilla karena membiarkan dirinya hidup sendirian di negeri orang. Tidak hanya itu, Hanno juga menaruh dendam dengan Acesius yang telah membuat istrinya terbunuh. Mendengar Lucius sudah memiliki istri, Lucilla pun menangis. Ia lalu keluar dari sel dan bertemu dengan Acesius. Lucilla memberitahu Acesius bahwa Hanno adalah putranya Lucius. You must help him. Play! Di hari berikutnya, pertandingan gladiator kedua pun diadakan. Di dalam pertandingan ini, arena gladiator diubah menjadi kolam berisi ikan hiu ganas. Tak cuma itu, Lucius juga diharuskan beradu strategi perang laut melawan prajurit Persia. Lucius memimpin para gladiator agar fokus menghancurkan dayung musuh. Setelah menghancurkan semua dayungnya, Lucius menabrakkan kapalnya ke kapal Persia. Dan dari sinilah terjadi pertarungan jarak dekat. Di dalam pertarungan itu, Lucius mengambil sebuah busur dan mencoba menembakkan panahnya ke Acesius. Akan tetapi panahnya malah meleset di antara Geta dan Caracalla yang mereka anggap sebagai serangan terhadap Kaisar. Singkat cerita, setelah pertandingan dimenangkan oleh Lucius, Macrinus pergi ke rumah Triag untuk menagih hutang. Dan untuk menebusnya, Macrinus meminta Triag untuk membocorkan tentang Acesius, di mana Triag mengungkapkan bahwa Acesius memiliki rencana untuk menggulingkan Kaisar. I know not why. I know why. I know who.
Di malam harinya, saat Ekesius hendak menemui Lucilla dalam perencanaan kudeta, tiba-tiba semua prajurit Ekesius dibunuh oleh prajurit kaisar di tengah jalan. Ekesius dan Lucilla lalu dibawa ke hadapan kaisar, di mana kaisar sudah mengetahui rencana mereka yang hendak melakukan pemberontakan. Dan terungkaplah bahwa yang membocorkan rencana Ekesius adalah Macrinus. Mengingat Macrinus memiliki janji kepada Lucius untuk membawakan Akesius ke hadapannya, Macrinus pun menyarankan kaisar agar menghukum Akesius dengan cara memasukkan Ekesius ke dalam gladiator melawan Lucius. Everything is forgotten in time and Name will be forgotten! Sementara itu, Lucius terlihat sedang mengobrol dengan Raffi, yang menunjukkan sebuah ukiran nama para gladiator yang telah gugur. Namun, dalam ukiran itu ada yang dihapus, yaitu nama Maximus. Meskipun begitu, nama Maximus masih teringat di kalangan masyarakat atas jasanya yang berhasil membunuh Commodus. My time in the arena, it was... Raffi lalu membawa Lucius ke ruang bawah tanah, di mana di ruangan itu terdapat baju zirah milik Maximus. Di hari berikutnya, hukuman untuk Ekesius pun dilakukan. Dalam hukuman itu, Ekesius dipaksa turun ke arena untuk melawan 4 prajurit. Dan karena Ekesius memiliki pengalaman bertarung, ia pun dengan mudah mengalahkan ke-4 prajurit tersebut. Setelah mengalahkan ke-4 prajurit, Ekesius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Lucius yang diselimuti amarah, lalu mulai menyerang Ekesius. And vanquish the betrayer. Tetapi Ekesius hanya menangkis sambil berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Dikarenakan Lucius putra dari Maximus, yang juga merupakan teman dekat Ekesius, Ekesius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Geta pun membuat keputusan agar Lucius mau mengeksekusi Ekesius. Namun di sini, Lucius berubah pikiran dan akhirnya menolak untuk membunuh Ekesius. Sayangnya Kerekela dan Geta yang masih tidak terima atas kelakuan Ekesius meminta para prajurit Kaisar Praetorian untuk membunuh Ekesius menggunakan panah. Oh, damn you! Setelah terbunuhnya Ekesius, Lucius kemudian mengutuk tindakan mereka. Ia juga memberitahu para rakyat bahwa jika Roma memperlakukan para pahlawan seperti ini, maka mereka semua seharusnya diperlakukan lebih buruk lagi. Mendengar kata-kata dari Lucius, para warga pun mulai marah kepada kaisar. Death will be too good for you! Beberapa saat kemudian, Macrinus menemui Lucius di selnya untuk mempertanyakan mengapa ia mengampuni Ekesius. Padahal Macrinus sudah susah payah untuk memasukkan Ekesius ke dalam arena. Lucius pun menjawab bahwa Roma tidak perlu ada tumpah darah lagi. Namun Macrinus membantahnya dengan mengatakan kalau Roma tidak akan berubah menjadi baik. Macrinus juga mengaku kalau dirinya adalah utusan dewa untuk menghancurkan Roma yang seharusnya sudah hancur 16 tahun yang lalu. Rome ever built the I Colosseum. will never be your instrument in this life or the next. Di malam harinya, Macrinus mengunjungi para kaisar ketika orang-orang mulai melakukan kerusuhan di jalan-jalan. Di sana, Geta menghina Kerekela atas pandangan mereka yang berbeda tentang cara menangani masalah tersebut. Dan terjadilah perdebatan di antara kakak beradik tersebut. Setelah berdebat, Macrinus menemui Kerekela secara pribadi yang memiliki hewan peliharaan bernama Dandas. Di situ Kerekela curhat kalau ia merasa selalu berbagi segalanya dengan Geta dan tidak pernah memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Bukannya memberi nasihat, Macrinus malah menghasut Kerekela untuk menghadapi saudaranya dengan belati. Means to blame you. Alhasil, Kerekela yang memiliki IQ di bawah rata-rata langsung menemui Geta dan mencoba membunuhnya. Namun, karena Kerekela kurang kuat, Macrinus pun datang dan membantu Kerekela dengan cara memenggal kepala Geta. Keesokan harinya, Lucilla mengunjungi Lucius untuk memberinya cincin milik kakeknya. Dari situlah keduanya baikan, di mana Lucius mau memeluk Lucilla dan mau menganggap sebagai ibunya lagi. Di sisi lain,
Caracalla mengambil alih tata dan mengumumkan kepada para senator bahwa monyet peliharaannya yaitu Dandas diangkat sebagai konsulnya. Hal ini pun sontak membuat para senat syok dengan kebodohan Caracalla. Tidak cuma itu, Caracalla juga mengangkat Macrinus menduduki posisi kekuasaan yang lebih tinggi, alias setara dengan kaisar. Setelah penobatan selesai, Macrinus kemudian pergi menemui Lucilla untuk berbicara dengannya, di mana dulu ternyata Macrinus adalah budak Marcus alias ayahnya Lucilla. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengakhiri gadis keturunan Marcus dengan cara menghasut Caracalla agar mau mengeksekusi Lucilla di depan umum. Sementara itu, Lucius memanggil Raffi dan memberikan cincin kakeknya kepada Raffi untuk diserahkan kepada seorang jenderal di Ostia agar pasukannya dapat membantu mereka melakukan pemberontakan nanti, tepatnya saat Lucilla akan dieksekusi. Tak hanya itu, Lucius juga mengungkapkan kalau dirinya adalah putra Lucilla alias Pangeran Roma. Tanpa pikir panjang, Raffi pun segera pergi ke Ostia. Sesampainya di sana, ia langsung memberikan cincin Marcus kepada jenderal yang dimaksud dan mengungkapkan kalau Pangeran Lucius membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, hari eksekusi mati Lucilla pun dilakukan. Lucilla dan para senator pengikutnya kemudian diletakkan di tengah arena saat Lucius hendak disiapkan oleh Vigo. Lucius mulai melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Vigo. Setelah itu, ia pergi ke ruang bawah tanah untuk memakai baju zirah ayahnya. Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator untuk membantunya melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar. Strike the monarch! Dan setelah semuanya siap, Lucius turun ke arena untuk menghadapi puluhan prajurit kaisar. Ketika permainan sudah dimulai, para gladiator mulai bermunculan, sehingga terjadilah perperangan antara gladiator melawan prajurit kaisar. Di saat itu juga, Macrinus mendapatkan kabar bahwa prajurit di Ostia sedang menuju ke sini untuk melakukan pemberontakan. Tanpa pikir panjang, Macrinus pun memerintahkan jenderal prajurit kaisar bernama Samsul untuk menghadang para prajurit Ostia di gerbang paling depan. Melihat keadaan semakin kacau, Macrinus pun membunuh Caracalla dengan paku. Setelah itu, ia menembakkan anak panah ke Lucilla, yang membuat Lucilla terbunuh. Melihat ibunya terbunuh, Lucius pun segera mengejar Macrinus yang kabur menggunakan kuda. Keduanya lalu berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan kekaisaran. Di situ Lucius mulai menyerang Macrinus, yang menyebabkan keduanya terjatuh. Ketika Lucius terpojok oleh serangan Macrinus, Lucius mengingat kata-kata ibunya dan langsung menyerang balik Macrinus menggunakan batu. Tak cuma itu, Lucius juga merebut pedangnya dan memotong lengan Macrinus sebelum akhirnya menebasnya hingga tewas. Setelah membunuh Macrinus, Lucius kemudian berbicara kepada kedua pasukan dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi bertarung tanpa alasan. Alhasil mereka pun menyimpan pedang mereka dan bersorak untuk saling tidak menyerang. Malam harinya, Lucius pergi ke arena sendirian. Ia berlutut di atas pasir dan berbicara kepada Maximus saat ia berduka atas kedua orang tuanya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.